Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah viralnya kasus yang beberapa hari yang lalu terjadi ya, yaitu pembubaran kajian Ustadz Syafiq Reza Basalama oleh teman-teman kita dari GP Ansor dan Banser di Surabaya. Ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya dan semakin ingin mengetahui apa sih dakwah salaf itu ya, atau yang bisa disebut dengan dakwah sunnah ataupun orang-orangnya disebut dengan salafi. Untuk menjelaskan hal itu, berikut ada video yang menarik dari Ustadz Mujiman, yaitu seorang aktivis dari Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, silakan teman-teman bisa menyimak video ini ya, untuk bisa mengetahui apakah dakwah salaf itu atau salafi itu, atau apakah perbedaan dan persamaannya mungkin ya, persamaan salafi dengan Muhammadiyah. Silakan disimak videonya. Ini ada pertanyaan, apa persamaan antara Muhammadiyah dengan salafi? Pertama, sama-sama menyembah Allah. Sama kan? Sama-sama menyembah Kitab Allah. sucinya sama. Kitab sucinya sama. Al-Quran. Kemudian apa lagi? Nabinya sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi apa? Rukun imannya sama. Ada 6. Apalagi? Rukun Islamnya sama. Ada 5. Ya. Pandangan sunnahnya sama. Iya. Baik. Jadi sama ya. Jadi pandangan tentang rujukan yang bisa dijadikan sebagai dalil ya, sama. Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas ya. Sama. Nah, jadi baik Muhammadiyah maupun Salafi tidak menjadikan mimpi sebagai dalil. Ini dia. Tidak menjadikan mimpi orang soleh sebagai dalil. Tetapi landasannya apa tadi? Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Itu sama baik di Muhammadiyah maupun di Salafi. Tidak ada mimpi sebagai landasan untuk beramal. Sama-sama tidak mau menggunakan hadis dhaif ya, sebagai hujjah di dalam beribadah. Sama-sama menolak hadis dhaif ya, untuk hujjah beribadah. Tidak mau menggunakan hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Nah, sama-sama memerangi kesyirikan. Sama-sama memerangi takhoyul, sama-sama memerangi bid'ah. Hanya caranya yang sedikit berbeda. Kalau di Salafi itu agak tegas, kalau di Muhammadiyah cenderung soft, lembut. Nah, tapi pada prinsipnya sama-sama memerangi itu. Bahkan saya boleh menyampaikan bahwa Muhammadiyah termasuk yang mempelopori untuk memberantas TBC. Bahkan istilah TBC itu keluar dari warga Muhammadiyah. Jadi istilah TBC itu bukan dari Salafi. Saudara-saudara kita dari Salafi, bukan. Tapi istilah TBC itu justru dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi sudah lebih dulu. Iya. Jadi ini ya teman-teman. Berarti antara Salafi dengan organisasi Muhammadiyah itu sama, semuanya sama ya, dari pandangan tujuan dakwahnya sama, terus juga pengambilan dalilnya untuk berhujjah, untuk beragama juga sama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Seperti itu teman-teman. Dan juga tidak menjadikan mimpi sebagai hujjah ya. Tidak seperti yang dari sebelah itu ya, yang menggunakan mimpi menjadi dalil atau hujjah. Kita lanjutkan lagi. Dan yang dicap Wahabi sama-sama dicap Wahabi. Jadi Muhammadiyah sudah lebih dulu dicap Wahabi. Nah, kemudian ada yang lebih tegas, maka cap Wahabinya pindah ke Salaf. Muhammadiyah sudah
sedikit apa? Lembut. Berkurang. Berkurang. Karena Muhammadiyah agak lembut, jadi cap Wahabiyah sudah berkurang. Tapi cap Wahabinya pindah ke Salaf. Jadi sama-sama pernah dicap Wahabi. Muhammadiyah lebih dulu dicap Wahabi dibandingkan Salafi. Salaf. Sama-sama taklimnya pernah dibubarkan. Dulu langgarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan dihancurkan, dirobohkan. Apalagi lagi dahulu ya. ada banyak terkait dengan Dan pelakunya juga persamaan. Nah, ada teman-teman bisa membantu untuk menemukan pengerupian jenazah itu. ya, cara merawat jenazahnya juga sama antara Salaf dengan Muhammadiyah. Tidak ada apa ritual-ritual yang lain. Yang ada hanya memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, mendoakan. Sama. Sama-sama tidak mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sama-sama meyakini sodakoh sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi baik Muhammadiyah maupun Salafi meyakini bahwa sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Sama-sama meyakini memohonkan ampun untuk orang yang sudah meninggal dunia itu dianjurkan dan sampai. Ada lagi? Sama-sama melarang menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Jadi dilarang kalau menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menemukan lagi persamaan? Banyak sekali sebenarnya kalau kita mengkaji tentang masalah yang terkait dengan persamaan. Sama-sama tidak meyakini Nabi hadir dalam majelis tempat kita belajar ilmu agama, karena ada yang meyakini saat dibacakan sholawat Nabi hadir. Baik Muhammadiyah maupun Salaf itu tidak meyakini roh Nabi hadir saat dibacakan sholawat. Ada lagi? Ya, sama-sama meyakini roh orang yang meninggal dunia tidak pulang saat malam Jumat. Nah, jadi baik Muhammadiyah maupun Salafi tidak meyakini roh orang yang meninggal pulang malam Jumat. Ono meneh. Jadi kalau mau cari persamaannya banyak, dan memang idealnya kita kepada siapapun carilah persamaan, jangan cari perbedaan. Carilah kawan, jangan cari musuh. Bertoleransilah ketika ada saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi hendaknya kita bisa toleransi dengan saudara kita yang punya pandangan yang berbeda. Sama-sama pada saat subuh tidak melakukan kunut. Itu juga sama. Wah, ini ada pertanyaan tahlilan tidak nih? Baik. Tadi sudah kita sampaikan dalam mengurus jenazah Muhammadiyah maupun Salafi sama. Jadi tidak ada ritual 7 hari. 3 dulu ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, setahun, 2 tahun atau peleng, atau 1000 hari. Itu sama-sama tidak ada baik Muhammadiyah maupun Salafi. Ini kita ngomong konteksnya adalah normatif yang ada dalam himpunan putusan tarjih. Berbeda nanti kalau sudah berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh orang perorangan dari warga Muhammadiyah. Dalam masalah fikih yang lain sama-sama mengharamkan rokok. Tapi ini konteksnya adalah fatwa tarjih, bukan orang perorangan. Kalau orang perorangan ya itu nanti setiap orang bisa punya pendapat masing-masing. Jadi sama-sama melarang untuk merokok dan lain-lain.
Nah, itu sebagai contoh saja kalau mengenai masalah persamaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Wallahu alam bishawab. Bisawab ya. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Itulah persamaan antara Muhammadiyah dan Salafi ya. Kalau kita mencari persamaan tentu akan terjadi persatuan ya kan. Tetapi kalau kita mencari perbedaan akan terjadi perpecahan. Begitu pula dengan ormas NU misalnya. Jika kita mencari persamaan tentu akan banyak ditemukan persamaan. Tapi jika kita mencari perbedaan, kita akan menemukan sedikit perbedaan. Ya, yang saya harap dari video ini teman-teman bisa memahami dan bisa, untuk teman-teman yang berbeda pemahaman misalnya ya semoga bisa memahami hal itu ya teman-teman, karena perbedaan itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu ya. Bahkan teman-teman Muhammadiyah pun sudah mengalami terlebih dahulu hal itu ya, mengalami pembubaran kajian dahulu kan, bahkan sampai langgarnya itu dibakar ya oleh kaum adat ya, maksudnya Islam adat gitu ya. Tapi waktu itu kan belum ada organisasi NU ya, belum ada, masih ada Islam adat. Dengan Muhammadiyah dengan NU itu kan, Muhammadiyah didirikan terlebih dahulu yaitu tahun 1912, sedangkan NU itu 1926 seperti itu ya. Jadi ada Muhammadiyah terlebih dahulu, kemudian beberapa tahun kemudian ada NU seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami adanya perbedaan ini dan tidak usah saling mencari perbedaan masing-masing ya, antara Muhammadiyah dengan Salafi, NU dengan Salafi ya. Kalau kita mencari perbedaan tentu akan terjadi perpecahan ya. Tapi kalau kita mencari persamaan, itulah yang akan tercipta, yaitu persatuan ya. Seperti Allah telah memerintahkan kita untuk bersatu di atas tali-tali Allah ya. Tali-tali Allah seperti itu. Dan jika ada perbedaan maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe yang belum subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga Allah memberikan barokah buat teman-teman semuanya. Sekian, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.